siang dan selamat malam buat Bapak Ibu dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 3 izin menjelaskan mengenai analisa data mengenai adanya perbedaan antara kolesterol pada laki-laki dan juga perempuan. Baik, saat ini kita akan menginput data terlebih dahulu, buka pada bagian open, masuk pada bagian data, lalu cari data yang ingin diinput. Lalu kami sudah sini ada variable view dan juga data view. Untuk yang variable view ini kita akan mengganti V10 menjadi kolesterol dan menambahkan field baru pada kolom 14 menjadi jenis kelamin. Oke. Pastikan untuk desimalnya juga berubah menjadi 0 dan measurable diubah menjadi nominal juga. Oke, seperti kita lihat di sini. Oke, sudah. Karena di bagian jenis kelamin ini masih kosong, maka kita akan menambahkan beberapa dua kode, yaitu untuk kode yang pertama adalah untuk label perempuan dan yang kedua adalah untuk laki-laki. Gunanya untuk mempermudah dalam menganalisa data dari SPSS-nya. Baik, pengkodean sudah selesai dilakukan. Saat ini kita akan kembali masuk kepada variable view. Karena tadi kita sudah memasukkan variabel pengganti, maka variabel 13 akan kita hapus supaya tidak membuat missing data pada analisa nanti. Jadi, kita cek kembali pada data view dan pada bagian variabel 1 masih tertera judul yang dapat menyebabkan ada missing data, maka kita hapus juga. Kita akan menambahkan value pada bagian jenis kelamin. So, lalu kita sesuaikan dengan kode nomor yang sudah diberikan sebelumnya dengan value nomor 1 dengan label perempuan dan value 2 untuk laki-laki. Pastikan untuk spasi dan juga huruf kapital memiliki spelling yang sama supaya tidak terjadi missing data kembali. Cek kembali. Oke, sudah sesuai. Untuk lanjut ke berikutnya. Baik, sekarang kita akan mengkategorikan kolesterol. Caranya adalah dengan kita klik transform, kemudian kita pilih record into different variables, kemudian kita pilih point kolesterol, kita pindahkan ke input atau output variabelnya. Kemudian kita ganti namanya di sini menjadi kolesterol 1, labelnya menjadi kolesterol. Kita change, kemudian kita pilih point of the new values. Kita ganti range-nya dari 0, range-nya 0, true-nya itu 200 karena kolesterol normal itu adalah di bawah 200. Kemudian kita ganti value-nya menjadi 1, kita add, kemudian kita pilih all others value dan kita buat value-nya menjadi 2. Kemudian kita continue. Setelah itu kita klik OK. Akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0. Kemudian value-nya kita ubah. Value-nya itu 1 dan labelnya itu normal. Kita add. Dan value yang kedua itu tidak, labelnya tidak normal. Setelah itu kita cek kolesterol. Beginilah jadinya jika sudah kita. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas data. Untuk langkah-langkahnya kita klik analyze. Selanjutnya descriptive statistik. Kemudian frequencies. Setelah itu masukkan variabel jenis kelamin dan juga masukkan variabel kolesterol 1. Setelah itu klik bagian statistik. Centang pada bagian mean, median, mode, dan sum. Pada bagian central tendency. Kemudian pada bagian dispersion masukkan klik standard deviation, minimum, maksimum, dan SMIN. Begitu juga pada bagian distribution, klik skewness dan kurtosis. Setelah itu, klik contour. Kemudian masuk pada bagian charts, klik chart type yang histogram. Kemudian centang pada bagian show normal curve on histogram, kemudian contour. Setelah itu, oke. Jangan lupa untuk centang pada bagian display frequency tables. Nah, di sini sudah tertera tabel statistik untuk jenis kelamin dan kolesterol yang berisi standar error,
of mean, median, mode, standard deviation, skewness, standard error, skewness, kurtosis, minimum, maksimum. Kemudian itu juga ada frequency table untuk jenis kelamin dan kolesterol. Kemudian ada kurva histogram. Jadi selanjutnya kita akan melihat distribusi data dari frekuensi statistik dari tabel ini. Lalu di dalam tabel ini terdapat skewness, di mana nilai skewnessnya di jenis kelamin ini minus 0,122 dan standar error of skewnessnya itu plus 0,241, di mana nilai kolesterolnya di skewness ini minus 0,592 dan standar errornya itu plus 0,2241. Jadi kita di sini akan membaginya. Di mana pembagian ini bisa menggunakan kalkulator ataupun Excel. Kita akan menggunakan kalkulator saja. Lalu setelah itu hasil normalnya dari itu seharusnya minus 1,96 sampai plus 1,96. Jadi hasil dari pembagian skewness dan standar error di jenis kelamin itu minus 5,062, di mana itu hasilnya tidak normal. Dan dari kolesterol itu hasil pembagiannya itu di minus 2,456. Jadi hasilnya juga tidak normal. Lalu selanjutnya, jadi kita akan melihat dari histogram kurva Sheffield berikut, di mana kalau hasilnya tidak terbalik itu tidak normal, dan kalau misalnya hasilnya terbalik itu normal. Jadi dapat disimpulkan uji normalitas dengan skewness dan histogram dari data ini tidak normal. Sekarang kita akan melakukan uji normalitas data berdasarkan hasil Kolmogorov-Smirnov. Uji ini dapat dilakukan dengan klik Analyze, kemudian Descriptive Statistics, dan menuju Explore. Selanjutnya, kolesterol add ke dependent list, dan jenis kelamin ke factor list. Beralih ke plots, klik bagian histogram dan normality plots with test. Continue, dan oke. Jadi dapat di sini tertera hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov. Baik, di sini saya akan menginterpretasikan nilai dari uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Di sini kita bisa lihat test of normality. Kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov karena jumlah responden kita adalah 100 responden yang dianggap sebagai responden dalam jumlah besar. Sehingga kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Di sini kita akan melihat nilai signifikan atau p-value. Untuk data yang normal, nilai signifikan atau p-value akan berada pada lebih dari 0,05, sedangkan untuk data yang tidak normal berada pada nilai kurang dari 0,05. Di sini kita bisa simpulkan bahwa nilai signifikan berada pada nilai 0,05 sehingga data ini tidak normal. Kemudian kita dapat lihat histogramnya dan juga pada bagian normal QQ plots. Di sini kita lihat bahwa kedua titik ini tidak berada tepat pada garis lurusnya di setiap histogram yang ada. Itu menandakan bahwa data tersebut tidak normal karena pada data normal titik ini akan berada pada garis lurus yang sudah ada pada gambar. Sekarang kita akan lanjutkan kepada uji analisa datanya. Nah, setelah dilakukan uji normalitas datanya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa distribusi data ini ternyata tidak normal, sehingga untuk analisa datanya kita menggunakan MathWithNew. Jadi, untuk langkah-langkahnya, kita lihat kepada variable view-nya, kemudian kita pilih Analyze, Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialogs, kemudian langkah selanjutnya kita pilih yang Two Independent Samples. Nah, di bagian Two Independent Samples ini, di bagian tes variable list-nya, kita masukin kolesterol 1, kemudian untuk jenis kelaminnya kita masukin ke grouping variable. Setelah itu, kita klik yang define groups-nya. Di define groups-nya ini, untuk grup 1 kita kita berikan angka 1, kemudian untuk grup keduanya, kita berikan angka 2. Oke, terus selanjutnya continue. Nah, setelah itu, di test type-nya ini, kita pilih yang MathWithNew, karena salah satu tes analisis datanya itu, tes type-nya itu kita menggunakan MathWithNew. Nah, di sini sudah tercentang, sehingga kita langsung bisa untuk pilih OK. Nah, ini adalah hasil output-nya. Di sini bisa dilihat, kita bisa lihat pada tes statistiknya, tabel tes statistiknya. Untuk penentuan hasil interpretasinya, untuk kita ketahui apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak, bisa kita lihat di nilai asim signifikan to-tailed-nya. Nah, suatu data dikatakan ada perbedaan yang signifikan ketika nilai asim signifikan to-tailed-nya itu kurang dari 0,05. Sedangkan dikatakan tidak ada perbedaan yang signifikan ketika nilai asim signifikan to-tailed-nya itu lebih dari 0,05. Nah, dari nilai tersebut bisa kita lihat dari hasil tes statistik dengan MathWithNew pada data ini, nilainya itu berada pada 0,425. Nah, sehingga
dapat kita lihat bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara kolesterol perempuan dan laki-laki dari data ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil interpretasi dari data ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara kolesterol perempuan dan laki-laki. Terima kasih.